Ya, nantinya dimintakan Ustaz kita Hidayat Yasin dan kemudian bila kita Ananda Muhammad Sadi sedang dilaporkan keuangan bahwasanya infak Sortawi pada infak yang terkumpul yakni Rp535 dengan pengeluaran penceramah Imam Bilal Tadarus serta kebersihan pengeluaran di Rp500.000 dan mengucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian menyembah kepada. Jadi ada orang bertanya, kalau hanya selalu menyembah beribadah kepada Allah, kapan lagi bekerja? Nah di sini Pak, ibadah di sini maknanya luas. Simpulnya adalah setiap perilaku yang baik, aktivitas yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ibadah. Sebaliknya, kalau tanpa kita melaksanakan ibadah tapi tidak dengan niat yang baik, berubah ya. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, kami amalin yang nasuhur bisunatin amalin dunia. Kata beliau, betapa banyak perbuatan seolah-olah dalam pandangan mata kita itu adalah perbuatan dunia, akan tetapi summa yasiru min amalin akhirat. Itu bisa berubah menjadi perbuatan akhirat di husnin niat, dengan niat yang bagus. Maka itu secara pandangan mata kita perbuatan dunia, bekerja, tidur dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita ikut di dalam makan, bekerja dan lain sebagainya, itu bisa menjadi perbuatan akhirat. Dulu ada orang yang melewati itu, dia menggunakan badannya untuk berperang di jalan Allah. Alangkah beruntungnya dia mendapatkan pahala fisabilillah. Dan dengan Rasulullah, lalu dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, karena sahabat ini berpikir badan yang kita digunakan untuk berperang akan sangat beruntung mendapatkan pahala fisabilillah. Tetapi kata Rasulullah, man sa'a ala atau man sa'a li walidayhi fa huwa fisabilillah. Siapa orang yang bekerja, kita Pak setiap hari kita bekerja, tapi dari rumah kita berniatkan hasil dari pekerjaan kita itu liwalidayhi untuk kedua orang tua kita nafkahkan. Mungkin pada saat ini ada orang tua kita temui dalam keadaan lemah, lalu kita bekerja, kita niatkan hasil pekerjaan itu untuk menafkahi orang tua. Kata Rasulullah, bahwa fi sabilillah. Sambungannya lagi, wa man sa'a li ahlihi li iyalihi. Siapa yang berusaha bekerja berangkat dari rumah, pergi pagi pulang petang, tapi dia niatkan untuk menafkahi anak dan istrinya, bahwa fi sabilillah, itu juga mendapatkan pahala fisabilillah. Sa'a li nafsi. Siapa yang bekerja untuk dirinya, hasilnya untuk dirinya, akan tetapi yuhibbaha, akan dia terhindar untuk meminta-minta, itu juga pahala fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang singkat ini menunjukkan kepada kita bahwa secara kasat mata sesuatu itu kita lihat perbuatan dunia, akan tetapi dia bisa berubah menjadi perbuatan akhirat dikarenakan niat yang baik. Tapi sebaliknya, kaum min amalin yatasawwaru min amalin akhirat. Betapa banyak perbuatan akhirat secara kasat mata kita melihat itu adalah perbuatan akhirat, akan tetapi summa yasiru min amalin dunia, bisa berubah itu menjadi hanya perbuatan dunia bisu'in niyah, karena niat yang buruk. Bersedekah, tidak bersedekah, ini perbuatan akhirat. Tapi kalau terselip di hati kita akan dipuji oleh orang lain, berubah dia hanya perbuatan dunia. Salat kita tapi untuk. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha kita akan selalu Allah ikut serta dalam aktivitas kita. Usahakan Pak, jadi aktivitas yang kita lakukan mulai dengan berdoa. Seminimalnya baca Bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta, maka dia akan terputus. Arti terputus di sini adalah qalilun barakah, akan sedikit keberkahan. Jadi kita mulai apapun pekerjaannya, kalau bisa awali dengan bismillah. Setelah melaksanakan pekerjaan, ucapkan alhamdulillah. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah maka Allah akan hadir bersama kita melaksanakan perbuatan. Terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwa bukan hanya di masjid, tetapi di mana saja, di rumah, di tempat kerja, kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya dua. Yang pertama khauf, yang kedua ta'ah. Khauf artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan melaksanakan kemudian. Kalau dia sudah takut, muncul makna kedua, takwa dalam artian ta'ah. Kalau kita sudah takut, pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berkata Allah, tiga cara itu insyaallah agar mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala, kita merasa selalu diawasi Allah. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan, kun amalan ka'annaka tarallahu azza wa jalla. Jadilah engkau selamanya seolah-olah engkau dilihat Allah wa taala. Kalau dalam hidup ini Pak, kita merasa hidup kita akan terarah karena kita takut kepada Allah Subhanahu